Selamat sore, Salam. Baik, mari kita masuk di dalam ibadah untuk kunjungan dan memulainya saja kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37. Kidung Jemaat 37B, bait yang pertama, batu karang yang teguh, dan kata-kata selanjutnya. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Mari kita berdoa. Ya Yesus, batu karang yang teguh, kami datang ke hadapan hadirat-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan kami. Kepadamu tempat kami bersandar, batu karang yang teguh, yang kokoh, yang menjadi pengharapan kami. Terlebih khususnya kami menyadari kelemahan kami sebagai manusia berdosa yang tidak jarang mengikuti suara hati kami sendiri, yang tidak jarang melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu saat ini di dalam kami datang untuk beribadah kepadamu. Kami memohon pengampunan daripadamu ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu. Dan kami percaya bahwa Tuhan mengampuni kami. Dan saat kami juga akan mendengar merenungkan sabda-Mu sebentar, biarlah Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, dan firman-Mu kami mengerti, menjadi bagian bagi hidup kami, menjadi landasan di dalam perenungan kami untuk menghadapi perjamuan kudus yang akan datang, menjadi pegangan dalam arah langkah hidup yang Tuhan percayakan kami jalani. Topanglah hamba-Mu yang memberitakan sabda-Mu. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus hamba-Mu menyampaikan sabda-Mu, dan Roh Kudus yang berbicara lewat hamba-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Bagian sabda Tuhan dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ayat 27. Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikian bagian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu sabda Tuhan dalam hidup kita, membaca, mendengar, merenungkan, dan memelihara melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam kita menjalani hidup beriman sebagai pengikut Kristus, maka tentu kita tidak jarang, bahkan boleh dikatakan seringkali menghadapi tantangan-tantangan hidup. Pergumulan-pergumulan hidup, baik itu pergumulan yang kecil maupun pergumulan yang kita pandang itu pergumulan yang besar. Dan di saat kita menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, yang pasti kita akan melihat keberadaan hidup kita untuk bagaimana kita keluar dari pergumulan kita. Kita fokus untuk bagaimana kita bisa menghadapi pergumulan dan tantangan hidup yang ada. Karena fokus pada kehidupan pribadi kita, maka tidak jarang disitulah kita seringkali kurang memperhatikan kehidupan sesama kita. Sedangkan sebagai pengikut Kristus, maka hal yang tidak dapat dilepaskan dalam hidup ini adalah
bagaimana kita melihat kehidupan orang lain selain kehidupan kita. Tentu berhadapan dengan pergumulan dalam lingkup keluarga yang ada. Nah, kita belajar dari firman Tuhan saat ini, kekasih-kekasih Tuhan. Saat Yesus harus menghadapi penderitaan di atas kayu salib, di situ kalau kita melihat dari firman Tuhan, paling tidak ada 7 ungkapan Yesus di atas kayu salib. Dan salah satunya bagian yang kita baca tadi. Dan dalam bagian ini menunjukkan bahwa saat Yesus menderita, Yesus bukan fokus pada diri, tapi justru saat Yesus sedang berada dalam pergumulan yang berat, dengan penderitaan yang sungguh sangat luar biasa, tapi justru dia mengingat ibunya. Karena tentu selama itu atau beberapa waktu, khususnya sejak Yesus mulai menjalankan pelayanannya, itu Yesus menjadi tulang punggung keluarga. Karena Yusuf sudah meninggal, sehingga Yesus yang melanjutkan sebagai tukang kayu, bagaimana untuk menghidupi keluarga. Nah, sehingga saat Yesus tentu akan mati, Yesus punya tanggung jawab untuk bagaimana kehidupan ibunya. Karena itu di sini dia mengatakan kepada murid yang dia kasihi, dalam hal ini Yohanes, salah satu muridnya. Jadi dia katakan kepada ibunya, ya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi dia menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Dan ia katakan, "Yohanes, inilah ibumu." Artinya di sini satu permintaan Yesus supaya ibunya menerima Yohanes sebagai anak yang akan bertanggung jawab untuk perjalanan kehidupan ibunya setelah Yesus ini. Demikian pun Yohanes, kalimat yang Yesus sampaikan itu tentu agar Yohanes menerima ibu Yesus ini untuk dia hidupi, dia topang sebagai seorang janda. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita melihat di sini seperti saya katakan tadi, bahwa yang rumit itu saat kita menghadapi persoalan, baru kita juga peka dan juga kita turut bersama-sama untuk mencari jalan keluar dari pergumulan orang lain. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak yang dapat kita lakukan adalah mendoakan. Doa yang kita naikkan untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, yang sedang ada di dalam pergumulan-pergumulan berat. Jadi panggilan kekristenan itu salah satunya seperti itu, tanggung jawab setiap orang Kristen. Jadi bagaimana saat seseorang Kristen menghadapi pergumulan, tetapi ia juga mampu untuk melihat pergumulan orang lain. Ini hal yang tidak gampang ya, tapi kita tentu sedang kembali merenungkan makna kenapa Yesus disalib. Dari Yesus sendiri menderita dan kemudian disalib itu untuk kepentingan kita, manusia. Dan tentu kita belajar dari situ. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita, terlebih khususnya dalam menghadapi perjamuan kudus, makna itu kita dapat.
bahwa makna perjamuan kudus itu adalah bahwa Yesus mengasihi kita. Dan kita pun dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Dan terlebih khususnya dalam hal mengasihi, tantangan yang paling berat adalah di saat kita pun sedang menghadapi pergumulan yang berat. Nah, dan yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan, mungkin kita bisa berkata, ya saya juga kan di saat saya punya pergumulan, saya juga melihat, membantu, menolong orang lain. Termasuk di saat kita membantu dalam hal materi. Tetapi landasan di sini yang penting. Di saat Yesus mengucapkan itu dengan satu cinta kasih sebagai seorang anak, seorang manusia. Karena Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Dalam kemanusiaannya, Ia sungguh mengasihi dan memperhatikan ibunya. Dengan demikian, maka ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Bahwa di dalam kesulitan, bagaimana dorongan untuk kita melihat dan memperhatikan orang lain itu dorongan kasih. Itu yang benar-benar harus ditempatkan. Itu yang harus menjadi landasan kita. Ya, kalau mau memberi sedikit penjelasan atau contoh yang bertentangan dengan itu, ya saat orang ada macam ya anak kecil ya begitu, meskipun mereka itu polos. Di saat dia sedang menikmati satu makanan dan kemudian ada yang minta, bisa dikasih tapi terpaksa. Itu contoh kecil yang saya maksudkan. Tapi yang di sini betul-betul itu dengan satu dorongan kasih di saat kita mau mendoakan atau kita memperhatikan orang lain. Nah, kekasih-kekasih Tuhan termasuk juga yang kita hadapi bersama di luar diri kita. Ya, salah satu yang kita menghadapi banyak hal ke depan ini, baik itu pembangunan gereja, baik itu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lomba, dengan Natal bersama, ada begitu banyak kegiatan yang mana kita harus menghadapi itu, kita harus melewati itu, sedang kita sendiri punya pergumulan dalam rumah tangga. Nah, saya percaya bahwa Bapak Kela Mama Kela adalah meskipun sebagai rumah tangga Kristen yang masih muda, tetapi wawasan iman ya, tidak bisa untuk melihat ya, kehidupan dari sisi iman Kristiani sebagaimana yang disampaikan dalam bagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberi makna sehingga di saat kita menghadapi pertemuan kudus yang akan datang, betul-betul kita resapi betapa Tuhan yang tergantung di kayu salib, Dia mengasihi kita, Dia memperhatikan akan kehidupan kita, dan kita pun diajar untuk melakukan seperti Yesus dengan landasan kasih. Demikian itu kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Dan selanjutnya saya menjalankan undangan daripada tanggal 19 Oktober yang akan datang. Tanggal 12 ini di Tupopu, dan kita tanggal 19 pelaksanaan perjamuan kudus di